Suasana pagi hari di kebun cabai rawit Kaliber kawanku. Ini di usia 39 hari setelah tanam. Tanaman cabai kita sudah mulai mengeluarkan bunga ya kawanku. Dan ketinggiannya sekitar 50 cm, bahkan ada yang lebih. Kemarin kita juga sudah melakukan pemupukan dan hari ini giliran kita melakukan penyepraian kawanku. Fokus penyepraian kali ini adalah untuk menghilangkan hama, trip, dan juga bercak daun. Nah, nanti obat-obatannya apa saja kita saksikan bareng-bareng kawanku. Tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Petani Malang Selatan kawanku. Bagaimana kabarnya kawan-kawanku semua? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Oke kawan, ini adalah lanjutan kegiatan kita di lahan kedua di kebun cabai rawit Kaliber yang populasinya 4000 tanaman. Jadi kemarin kita sudah melakukan pemupukan kocor ya kawanku. Pemupukan kocor kali kelima. Jadi untuk pemupukan kocor sendiri itu kita rutin seminggu sekali. Cuman khusus di penyepraian di pemupukan yang kelima ini kita agak molor sampai 12 hari karena kesibukan kita ya. Dan kondisi tanaman cabai rawit kita seperti ini kawanku. Bisa dilihat batangnya besar-besar, tunas airnya juga rapat-rapat, ini sangat banyak. Dan daunnya juga mengkilap hijau membiru. Jadi kita sudah melakukan pemupukan kelima kemarin. Yang belum nonton videonya bisa cek tombol sini ya, klik nanti bisa ditonton dulu setelah video ini selesai. Perhatikan kawan-kawanku. Nah, kondisi dedaunannya lebar-lebar seperti bayam. Nah, ini memang salah satu ciri khas dari cabai rawit Kaliber ya. Di fase vegetatif daunnya lebar-lebar. Tapi ketika sudah memasuki fase generatif nanti daunnya mulai mengecil dan pembungaan mulai muncul. Nah, pada hari ini kita akan melakukan pencegahan sekaligus pembasmian hama trip kawanku. Jadi ada sedikit tanda-tanda seperti ini ya. Daunnya mulai mengkeriting ya, mengkerut ke atas. Ini menandakan ada serangan hama trip di olahan kita ya kawanku. Nah, cabang sudah mulai keluar, kemudian bunga-bunga juga mulai rapat keluarnya. Jadi sebenarnya ini sudah mulai memasuki fase generatif. Cuman karena dari segi usia masih 38 hari atau 39 hari, untuk perawatannya tetap kita pakai yang generatif dulu kawan. Nanti di usia 45 hari baru kita rawat dengan nutrisi yang fase generatif ya. Jadi saat ini kita pakai nutrisi-nutrisi untuk fase vegetatif. Dari segi kondisi tanaman, alhamdulillah semuanya masih sehat, segar-segar. Tidak ada yang terserang bule, tidak ada yang terserang keriting daun. Ya kalau ada 1-2 karena trip yang mulai masuk wajar ya. Makanya kita akan melakukan pengendalian hari ini. Rencananya kemarin kita lakukan penyepraian, cuman karena waktunya terbatas dan sore agak mendung, makanya kita lakukan penyepraian pagi ini kawanku. Nah, ini adalah salah satu contoh tanaman yang mulai terserang agak parah ya. Nah, ini tak fokuskan dulu ya. Nah, daunnya menguning, mencoklat ya, coklat-coklatan, kemudian mengkerut ke atas. Ini salah satu pertanda terserang hama trip. Ini kalau tidak segera ditangani, nanti daunnya bisa habis. Tapi untuk sebelah-sebelahnya masih aman ya kawanku, terkendali ya. Nah, bisa dilihat pepohonannya, dedaunannya masih lumayan bagus ya kawanku. Ini sudah segini loh ketinggiannya, lumayan ya. Kita juga akan mengatasi bercak daun ya seperti ini. Nanti kita atasi pakai fungisida. Nah, ini agak silau kawan karena benar-benar terik ini mataharinya di pagi hari. Di dedaunannya agak terlihat kayak kuning padahal sebenarnya enggak ya, hijau pekat ini. Jadi sesuai metode buku merah merona kawanku, untuk penyepraiannya kita rutinkan seminggu sekali, begitu juga dengan pemupukannya. Makanya kita bisa melakukan penjadwalan dengan mudah ya. Jadi setiap hari Rabu Kamis pasti kita akan lakukan perawatan di lahan ini kawan. Nah, jadi
Seperti itu ya metode perawatan saya di 4 lahan. Kita lakukan penjadwalan rutin. Jadi penjadwalannya adalah 3 lahan itu masing-masing 2 hari dan 1 lahan yang di hutan itu 1 hari. Jadi cukup dalam seminggu itu kita melakukan perawatan di 4 lahan berbeda. Contoh tanaman yang kecukupan dari segi nutrisi adalah seperti ini ya. Jadi tanamannya ini tunasnya bisa tumbuh lebat sejak dari bawah, kemudian batangnya besar-besar, kokoh, ketinggiannya juga tercukupi ya, lumayan tinggi. Kemudian pucuk daunnya ini sehat. Ini contoh tanaman yang benar-benar dirawat dengan perhatian ya, penuh perhatian dan penuh ketelitian dan kehati-hatian ya kawan. Jadi merawat cabai rawit itu kata sebagian orang kayak merawat bayi bolong. Jadi kita harus benar-benar teliti, benar-benar perhatian betul terhadap tanaman. Jangan sampai terserang penyakit sedikit pun kalau bisa. Makanya ketika ada serangan penyakit atau hama harus segera kita tanggulangi supaya tidak parah. Oke kawanku, langsung saja kita lihat obat-obatan apa saja yang akan saya gunakan pada penyemprotan pagi hari ini di usia 39 hari setelah tanam. Oke kawanku, jadi ini adalah 5 bahan yang akan kita gunakan pada penyepraian kali ini di usia cabai rawit 39 hari setelah tanam. Jadi di ujung kanan ada fungisida, kemudian ada 2 insektisida di bagian tengah dan 2 nutrisi di bagian kiri. Jadi kita bahas dulu untuk fungisidanya. Kita pakai fungisida Yusef, bahan aktifnya adalah mancozeb 82%. Ini untuk mencegah bercak daun maupun busuk daun dengan cara kontak ya kawan. Kemudian insektisidanya kita yang pertama pakai Winder ya. Bentar, aduh gak ribet kawan, maaf. Nah ini ya, kita pakai Winder. Ini bahan aktifnya adalah imidacloprid 25%. Ini untuk mencegah kutu kebul alias kutu-kutuan yang membawa virus Gemini atau virus bule. Nah kemudian juga kita pakai Abasel. Ini bahan aktifnya adalah Pamectin. Ini untuk mencegah sekaligus membasmi hama trip, karena di lahan kita tadi ada tanda-tanda serangan hama trip, makanya harus segera kita tanggulangi supaya tidak terlalu parah kawanku. Nah kemudian kita masuk ke nutrisi. Nutrisi yang pertama adalah nutrisi andalan kita adalah Provita N. Ini adalah nutrisi pupuk daun kandungan NPK dengan nitrogen 60%, fosfat 10%, kalium 10%. Ini cocok di fase vegetatif ya kawan. Berikutnya adalah Protonmax. Nah Protonmax ini nutrisi untuk pupus daun ya. Jadi supaya terus tumbuh pupus daunnya, makanya kita berikan rutin Protonmax seperti ini. Nah di video atau di penyemprotan sebelumnya kita pakai Vertin Grow. Jadi kita rolling Vertin Grow dengan Protonmax yang sama-sama untuk pupus daun. Berikutnya untuk dosis Yusef adalah 2 sendok makan, Windernya 1 sendok makan, Abaselnya 15 ml, Provita N 2 sendok makan, Protonmaxnya 1 tutup atau 30 ml. Ini semua untuk tangki 16 liter ya kawan. Jadi seperti itu, langsung saja kita campurkan bahan-bahannya.